الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kepercayaan untuk bisa tetap beraktivitas hingga detik ini. Dan salam untuk anak-anak semua, semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun, dan semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita dari segala macam keburukan. Tidak lupa kita haturkan salawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Insya Allah, materi majelis pagi Ustazah hari ini, keutamaan sholat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sholat itu adalah merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak memiliki tiang, maka dia tidak akan kokoh berdiri. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Jika tidak melaksanakan sholat, maka ada sesuatu yang hilang, ya, ada sesuatu yang tidak kuat pada diri kita. Nah, apa saja keutamaan sholat? Yang pertama itu penghibur jiwa. Nah, kenapa sholat dikatakan sebagai penghibur jiwa atau memberikan ketenangan ya? Ketenangan, kenyamanan terhadap hati kita. Nah, karena pada saat sholat itu kita secara tidak langsung berinteraksi dengan Allah, berbicara dengan Allah secara langsung. Makanya pada saat sholat kita harus mempersiapkan diri kita khusyuk menghadap Allah ya, tidak memikirkan hal-hal lain agar kita dapat berinteraksi dengan baik kepada Allah. Nah, ada salah satu kisah sahabat Rasulullah yang pada saat itu selesai perang ya, kakinya terkena panah ya. Nah, sahabat tersebut meminta temannya untuk mencabut panah tersebut pada saat sholat. Nah, kenapa pada saat sholat? Karena pada saat sholat itu sahabat tersebut tidak merasakan sakit sedikit pun karena berinteraksi dengan Allah. Saking khusyuknya berinteraksi dengan Allah, panah yang dicabut itu tidak terasa sakit. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam Quran surah Al-Ankabut yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Nah, maksudnya di sini mengingat Allah itu adalah dengan sholat. Nah, dengan sholat kita mengingat Allah, ya, mengingat Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang patut kita sembah, yang harus kita sembah. Nah, jadi anak-anak, sholat itu adalah hal yang dapat mencegah kita untuk berbuat keburukan ya. Karena tadi dengan sholat kita membuktikan bahwa Allah itu Esa ya. Allah itu Esa, Allah itu Tuhan kita yang patut kita sembah. Yang ketiga, penolong. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini anak-anak ya, sudah dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu artinya dia fokus ya, tidak memikirkan sesuatu yang lain ketika sedang sholat, seperti yang Ustazah bahas pada poin pertama tadi. Nah, kenapa kita harus khusyuk? Nah, karena pada saat sholat itu kita memang
menghususkan diri kita, memfokuskan pikiran kita hanya untuk Allah. Berdialog dengan Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta segala sesuatunya kepada Allah. Poin yang keempat, mendapatkan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Dengan sholat kita banyak mendapatkan kebaikan ya. Nah, di sini dikatakan siapa yang menjaga sholat, dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Nah, anak-anak, begitulah Allah memberikan keistimewaan kepada kita ya, bagi yang melaksanakan sholat. Karena Allah menjanjikan ya keselamatan pada hari kiamat bagi orang-orang yang melaksanakan sholat ya. Dan sholat juga merupakan pembeda antara muslim dengan bukan muslim. Dan pada hari kiamat nanti, wudhu yang kita lakukan minimal 1 hari 5 kali itu akan memberikan cahaya kilauan di wajah kita. Yang terakhir, penggugur dosa. Nah, dengan sholat Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Bagaimana cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita? Nah, ini wudhu yang anak-anak lakukan ya, sehari 5 kali dan sempurna ya, tidak asal wudhu ya, karena sudah diajarkan wudhu yang sempurna itu seperti apa. Nah, setiap tetesan air yang jatuh ya, ketika kita membasuh tangan, berguguran dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan tangan kita. Ketika kita berkumur-kumur, maka gugurlah dosa-dosa kita beserta air tersebut atas dosa-dosa yang kita lakukan dengan mulut kita, dan seterusnya. Nah, disitulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Demikianlah yang dapat Ustazah sampaikan tentang keutamaan sholat. Semoga mendapatkan kebaikan dari apa yang Ustazah sampaikan tadi. Pesan Ustazah untuk anak-anak semua ya, laksanakanlah sholat karena sholat itu merupakan tiang agama kita ya. Dan kelak kita berharap Allah memberikan keselamatan kepada kita karena kita melaksanakan sholat. Demikianlah dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.